Assalamualaikum Bang Andi. Perkenalkan, nama saya Mimin dari Banyuwangi. Sebelum dan sesudahnya saya minta maaf ya Bang Andi ya, telah mengganggu waktu Bang Andi, dan saya mau izin untuk bertanya. Semoga Bang Andi sekeluarga selalu dalam kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begini Bang, bagaimana ya caranya menjaga rasa kantuk ketika DN? Karena setiap kali saya DN, saya itu semula timpuh kan, nggak lama kemudian ya bisa kayak 15 menit itu mulai ada daya tersujudkan seperti itu. Tapi berusaha gimana ya menjaga rasa kantuk itu seperti kayak ada keterpaksaan gitu Bang. Saya sebenarnya kayak gimana ya, kayak pusing gitu loh. Maksudnya ketika rasa kantuk itu tiba, saya itu sedikit memaksakan karena masih pemula, masih belajar. Jadi sedikit memaksakan untuk tetap bisa menjaga rasa kantuk itu. Tapi lama-lama saya tertidur begitu Bang. Jadi saya itu udah 3-4 kali yang tertidur terus. Jadi selalu kayak putus gitu kan jadinya. Terus apakah bukan saya menyalahkan tentang pekerjaan saya ya Bang, cuman saya minta pencerahan dan penjelasannya. Apakah karena pekerjaan saya ini yang terlalu memforsir tenaga atau bagaimana? Nanti tolong Abang bantu saya untuk memberi sebuah penjelasan ya. Saya bekerja di luar negeri, dan bisa dikatakan pekerjaan saya ini sebenarnya setidaknya itu dikerjakan 3 orang, tapi saya kerjakan sendiri. Ya sepotong rumput lah di halaman seperti itu, depan belakang. Terus nyikat kolam itu, lantainya kolam itu yang berukuran 24 kali 3 meter, masih ke pabrik 3 lantai, masih di rumah 2 lantai, dan nyuci mobil 3, dan banyak ruangan-ruangan. Intinya bangunnya itu mulai dari 4:30, terus saya tidurnya itu 1:30 malam itu, karena memang saya orangnya seperti kayak nggak punya kantuk gitu loh Bang. Maksudnya nggak punya kantuk, sebenarnya tuh memang nggak punya kantuk, tapi ketika saya ber-DN seperti kayak ada bisikan bahwa kamu itu kelelahan, kamu itu tenaga kamu terforsir, jadi kayak tenaga yang kamu keluarkan dan istirahat kamu itu nggak seimbang, jadi kamu sekarang itu ngantuk. Jadi seperti kayak dibisiki seperti itu. Tapi ada juga yang berbicara sebenarnya itu untuk menuju Allah, apapun itu nggak ada alasan gitu kan, yang penting itu niat gitu, kamu terus aja latih seperti itu Bang. Tapi dalam kesehariannya saya itu alhamdulillah teraplikasi dalam keseharian itu lebih ikhlas, lebih legowo, lebih kayak lemah lembut begitu ya hatinya. Dulunya saya orangnya kan emosionalan, tapi sekarang lebih ke ya sudahlah gitu kan. Kadang-kadang lebih ke kembali ke diri sendiri gitu loh, lebih ke nggak ingin mempermasalahkan hal-hal yang nggak perlu gitu. Selalu seperti kayak melihat itu kan peran Allah, di belakangnya ada Allah ya, simak aja apa hikmahnya, simak aja pelajarannya apa, nggak usah dilihat apa yang terlihat atau apa yang terdengar, tapi baca aja di sebaliknya gitu, pelajaran di sebaliknya.
berprasangka baik aja gitu. Jadi seperti kayak gimana ya, kayak sekarang itu pikiran-pikiran negatif itu udah kayak menipis begitu loh Bang. Kayak belajar terus membersihkan hati seperti itu. Dan secara nggak sengaja pun hari-hari itu seperti kayak dengan sendirinya mengamati nafas masuk, nafas keluar, masuk keluar begitu, sambil sadar Allah begitu. Jadi kayak tiba-tiba bersyukur begitu, tiba-tiba alhamdulillah begitu, seperti merasa alhamdulillah masih engkau percayakan aku untuk menjalankan tugas yang engkau perintahkan, seperti itulah Bang. Kayak seperti lebih ke inilah, lebih ke ngerasa kayak deket aja gitu. Dan saya itu lebih begini, kalau masalah empati tuh lebih parah ya, kayak gampang sedih gitu loh. Tapi kan saya ingat pesan Bang Andi, jangan terlena di sana begitu kan. Jadi saya sedih boleh, tapi nggak boleh terlena, jangan terjebak di situ begitu. Tetap logikanya dipakai begitu Bang. Cuman saya ingin tanya itu tadi, bagaimana untuk menjaga rasa kantuk itu tadi Bang. Oh ya, dan ini Bang, saya itu setiap kali selepas sholat kan masih ini Bang, selalu ada membaca Al-Quran juga kan. Setiap hari saya sebisa mungkin tidak melewatkan, walaupun cuma setengah halaman, tapi setiap hari begitu. Lalu ada pada satu momen saya itu seperti ngantuk banget Bang, tapi saya tetap membaca Al-Quran itu tetap ada di tangan, tapi seperti saya itu kayak terpisah, maksudnya kayak saya itu seperti kayak sudah hilang-hilangan gitu loh Bang, kayak pikiran saya sudah hilang-hilangan, seperti kayak hilang timbul gitu, tapi saya merasanya masih tetap membaca dan saya tetap masih bisa melantunkan, kayak tertuntun dengan sendirinya. Ketika saya sudah selesai, saya tuh merasa kok tadi kayak ringan banget ya, maksudnya tadi saya seperti kayak di mana gitu, kayak ringan gitu loh. Ketika saya selepas membaca itu tadi, seperti kayak ringan begitu loh Bang, kayak merasa aku ini terbang apa gimana ya, kayak hilang gitu loh Bang. Jadi kayak selepas selepas baca itu seperti kayak bingung, tadi tuh gimana ya, ngapain ya, tapi saya kok masih bisa melantunkan, tapi sepertinya saya tadi kayak nggak sadar, tapi kok ayatnya selesai gitu loh, kayak bingung gitu loh Bang. Seperti itulah Bang, pengalaman saya yang penting tadi poin utamanya bagaimana cara menjaga rasa kantuk itu tadi. Terima kasih ya Bang, sebelum dan sesudahnya saya minta maaf. Semoga Allah meridhoi Abang untuk memberi saya penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimin atas doa-doanya. Amin ya Allah. Terima kasih juga udah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang punya pengalaman yang sama seperti Bu Mimin, ketika rasa kantuk melanda, di situ adalah daya tarikan ruh ya. Rasa kantuk itu ada dua. Ada rasa kantuk yang datang tiba-tiba ketika kita berzikir. Ada juga itu datang dia ketika kita lagi aktivitas. Ya.
istilahnya bukan dalam kondisi zikir napas. Mungkin kita lagi nonton, tiba-tiba muncul itu daya ngantuk, rasa ngantuk, ketarik ya. Itu sebenarnya tarikan jiwa. Jadi seperti Bu Mimin tadi cerita, apakah saya ini karena terlalu capek kerja bang? Jadi begitu DN sering ngantuk? Ya sebenarnya bukan karena pekerjaannya capek ya. Semua teman-teman yang berzikir napas, kalau memang dia mengikuti daya, dia akan merasakan ngantuk. Setiap kita hendak masuk ke jiwa, pintunya juga ngantuk ya. Cuman ngantuk ini juga biasanya di awal kita mulai belajar. Tapi kalau orang sudah terlatih, dia bisa memisahkan antara kesadaran jasad ke kesadaran jiwa itu. Dia nggak peroleh ngantuk, dia biasa aja. Tapi bagi pemula biasanya itu ngantuk, itu tarikan jiwa. Lalu yang kedua, yang Bu Mimin cerita, saya baca Quran bang, kok rasanya ngantuk kayak melayang. Sebentar ada, sebentar nggak ada ya, rasanya kayak pisah gitu ya. Itu juga pintu masuk untuk masuk ke kesadaran jiwa. Cuman banyak kalau orang nggak paham pintunya, nggak paham perpindahan atau transisinya, ya di situ bablas. Banyak orang jadi tertidur, nggak ingat apa-apa, nggak sadar apa-apa. Tapi kalau kita cepat sadar, kita akan masuk ke jiwa dan kita benar-benar tertidur ya. Jasadnya tidur tapi jiwanya sadar. Itu udah pindah namanya. Dan wilayah ini butuh latihan. Terkadang kalau kita dayanya lagi kencang-kencangnya itu ya, kita lagi ngapain aja terkadang tiba-tiba ada rasa ngantuk. Nah itu ambil sikap menerima, sambung kesadaran kita kepada Allah ya. Banyak bagi orang yang gak paham dengan tarikan jiwa ini, biasanya ya dia jadi bablas, jadi ketiduran ya kan. Saya sering perhatikan itu, kalau daya lagi kencang-kencangnya itu antara jam 9 malam sampai jam 11 itu saya ngantuk ya. Ibarat baterai itu lowbat gitu ya, lemes sekali, ngantuk sekali, mata ini berat sekali, rasanya mau ketiduran aja ya. Itu daya itu. Awal-awalnya saya juga nggak tahu apakah saya punya penyakit ini, kok saya tiba-tiba lemas, ngantuk ya. Habis itu di atas jam 11 malam itu kembali segar, mata kembali segar, nggak ada ngantuk sampai pagi. Makanya saya jarang tidur ya. Saya tidur tuh tunggu selesai sholat subuh baru saya tidur. Sebelum sholat zuhur baru saya bangun. Rata-rata begitu. Karena apa? Jam 9 malam sampai jam 11 itu saya ngantuk. Terkadang saya ambil posisi tidur sebentar. Habis itu di atas jam 11 sampai pagi nggak bisa tidur lagi kita. Ya. Ibarat kata itu ngecas daya juga. Cobalah perhatikan ketika teman-teman dalam berzikir napas, memang di DN-nya ngantuk, tapi setelah kita bangkit pasti tubuh kita fresh, tubuh kita segar, gak ada capeknya ya. Karena apa? Kualitas tidur di zikir napas itu berkali-kali lipat daripada tidur yang biasa. Makanya kita niatkan kalau berzikir napas, ya Allah, aku hendak menuju Engkau ya Allah. Niatkan jasad kita tidur, jiwa kita menuju Allah. Jadi ketika kita bangkit dalam zikir napasnya, kita jadi fresh, jadi segar ya. Walaupun tidur kita hanya sedikit, tapi fisik kita nggak lemah, fisik kita tetap kuat ya. Jadi rasa ngantuk itu wajar, jangan dianggap gara-gara kita kecapean ya, enggak. Kayak Bu Mimin bilang tadi, aku jarang ngantuk bang, ya itu sebenarnya daya Allah itu kencang ya.
Nah, cuman ada momen-momen tertentu kita itu ngantuk itu datang sendiri. Ngantuk. Nah, kalau kita udah duduk sebentar jadi ngantuk, ya kan. Nah, coba posisi tarikan jiwa itu kita komunikasi dengan Allah, ajak bicara Allah, ngobrol sama Allah, berduaan dengan Allah, itu momen yang sangat mantap itu. Karena tarikan jiwanya ada. Berbeda sama orang yang nggak pernah merasa ngantuk ya. Justru yang merasa ngantuk inilah dia cepat masuk kepada jiwa. Tapi kalau dia bisa paham pintunya. Banyak kita nggak paham pintu. Ngantuk udah bablas hilang. Nggak sadar apa-apa. Ya itu juga paling yang dia dapat hanya sekedar zohirnya yang segar, zohirnya yang sehat ya. Tapi dari segi rohaninya ya dia nggak bisa menempuh perjalanan jiwa. Terkadang ilham-ilham Allah itu masuk. Misalnya teman-teman punya suatu masalah. Ya, kita punya suatu masalah, kita mencari solusi, kita mencari jalan keluar, nggak dapat juga itu. Jadi ada satu momen membuat kita ngantuk, kita lagi duduk gitu kan. Tiba-tiba kok ngantuk ya, walaupun hanya 10 menit 15 menit datang ngantuk itu sebentar ya, langsung bablas kita itu. Tapi hati kita nggak bablas, kesadaran kita tetap terjaga. Hanya yang tidur itu hanya yang jasad, yang jiwa tetap berzikir ya. Nah, dalam kondisi ngantuk itu biasanya ilham masuk. Sesuatu yang kita bingungkan, sesuatu yang kita nggak paham, Allah kasih tahu. Nah, begitu 10 menit, 15 menit, hilang ngantuknya, segar lagi kita kan. Nah, kita udah bisa menangkap ilham. Biasanya begitu. Ya, jadi jangan ditolak, bang aku ngantuk, aku menjaga agar tidak tertidur. Itu namanya melawan ngantuk. Kita nggak boleh melawan rasa kantuk itu. Rasa kantuk itu kita ikuti. Nanti kalau saya ikuti bang, saya bablas bang, saya jadi ketiduran bang. Ya makanya dijaga nafasnya. Ketika rasa kantuk itu datang, kita amati nafas, sadar pada nafas. Jadi begitu terpisah dia, kesadaran kita tetap aktif, tetap hidup. Aku tahu bang, yang tidur hanya jasadku bang, bahkan aku mendengar diriku tidur mendengkur bang. Jadi kalau engkau bisa mendengar dirimu mendengkur, yang sadar itu siapa? Itulah sebenarnya diri. Karena yang zohir ini lagi mendengkur dia. Ya, itu udah ada keterpisahan namanya. Nanti teman-teman kalau belum mengalami nggak akan percaya ucapan saya ini, tapi suatu saat kalau mengalami baru percaya. Iya ya bang, aku dengar nafasku, aku dengar diriku mendengkur ya. Nyenyak sekali dia tidur, tapi aku sadar bang. Ya, inilah rahasianya almarhum Gus Dur. Gus Dur itu tidur, tapi dia sadar. Bukan berarti dia tidur nggak sadar, ya kan? Bahkan dalam rapat beliau tidur, begitu ditanya beliau bisa menjelaskan, berarti beliau menyimak walaupun jasadnya tidur. Ya. Nah, kalau kita bisa seperti itu, kita akan selalu terjaga. Ya. Jadi jangan dilawan ngantuknya, jangan dipertahankan ngantuknya, tapi diikuti. Begitu ngantuk menyerang, ikuti rasa ngantuknya dan kita pegangan pada nafas. Anchor kita itu nafas. Amati dorongan nafas. Nah, di situ nanti akan ada keterpisahan. Ya. Itu dalam berzikir nafas. Lantas bagaimana bang dalam kehidupan? Aku lagi kerja, tiba-tiba ada rasa ngantuk bang, walaupun sebentar. Nah, biasanya daya itu daya. Hanya 5 menit, 10 menit, paling lama 15 menit. Ya kan, melayang, lemas ya. Atau bisa juga lagi kencang-kencangnya daya itu masuk,
membuat tubuh kita lemas. Lemas ibarat kata kayak udah luar biasa lah, ngantuknya luar biasa. Kalau saya tuh sering saya perhatikan di jam 9 malam sampai jam 11 malam. Itu ada momen-momen tertentu, hari-hari tertentu, daya itu masuk. Saya ngantuknya luar biasa. Padahal saya lagi nonton TV nih. Ya, atau lagi ngobrol sama istri, sama anak. Tiba-tiba jam segitu kayak lowbat kita. Akhirnya berbaringlah saya sebentar, saya sambung kesadaran kepada Allah. Itu dapat pesan. Ilham masuk, ya. Nah, nanti jam 11 malam kita kembali aktif, hilang ngantuknya, ya kan? Udah nggak bisa tidur lagi sampai pagi tuh, ya. Jadi mudah-mudahan kita prasangka baik terus. Dan yang kedua, di kehidupan menjadi lebih baik. Saya jadi lebih lembut, Bang. Dahulu saya kasar hatinya, sekarang lebih lembut. Ya alhamdulillah. Jaga terus kesadaran kita kepada Allah sehingga kita dirubah Allah menjadi pribadi yang baik, ya. Istiqomah terus ya Bu ya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.